Halo, kali ini saya akan cerita tentang pengalaman saya mendapatkan kehamilan yang kedua pasca keguguran bulan Maret 2023 yang lalu. Nah, jadi ya kalau dari segi emosional ya pastilah ya kan, semua orang sedih akan yang namanya keguguran ya kan. Dan saat itu saya sempat merasa khawatir dengan tindakan yang dilakukan kepada saya saat keguguran yang lalu. Ada yang mengatakan bahwa ketika kita nanti dikuret atau disedot di rumah sakit itu sangat membahayakan rahim dan kecil kemungkinan untuk hamil kembali, katanya seperti itu. Ya jelas lah ya kan, perkataan tersebut sangat mengganggu pikiran saya. Tapi ketika kita optimis dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, pastilah Tuhan akan menolong kita. Nah, jadi sedikit cerita, saya itu kemarin kalau nggak salah, sambil saya lihat ya handphone saya, kemarin tanggal 21 Maret saya mengalami kuretase. Dan saya mendapatkan mens yang pertama setelah keguguran itu tanggal 19 April. Jadi kalau dihitung dari segi lamanya ya kurang lebih 1 bulan. Dan itu juga pernah ada terpikir di pikiran saya, jika kalau dia disedot itu akan mempengaruhi siklus menstruasi. Ada yang mengatakan bahwa akan mendapatkan siklus menstruasi 2 bulan, bahkan 3 bulan, bahkan 4 bulan. Namun setelah menginjak 6 bulan katanya itu sudah sangat mengkhawatirkan, jadi perlu diperiksa ke dokter. Dan tapi untuk di kasus saya setelah keguguran dan divonis BO, waktu itu saya mendapatkan menstruasi yang pertama kembali di tanggal 19 April. Tanggal 21 kegugurannya atau dikuretnya tanggal 19 April saya mendapatkan menstruasi pertama. Ya seperti pengalaman yang saya rasakan sih benar kata orang, setelah mendapatkan mens yang pertama setelah kuretase itu ya kita mengalami masa nifas. Perut kita itu terasa sangat sakit. Yang biasanya kalau saya menstruasi ya sakit-sakit gitu aja. Cuma karena saya sudah mengalami keguguran, mens yang pertama sekali saya rasakan itu agak beda dari mens-mens sebelumnya. Pinggang terasa sakit, kemudian darah menstruasi kita itu sangat banyak seperti itu. Ya badan pun terasa kurang sehat. Nah jadi pada saat itu dokter menyarankan saya untuk menunda kehamilan dulu, kalau bisa 4 bulan, kalau nggak bisa 4 bulan setidaknya 3 kali siklus menstruasi, itu kata bidan atau dokter yang memeriksa saya waktu itu. Ya saya sempat menunda kehamilan sih sampai 2 kali siklus menstruasi. Kenapa saya coba untuk sedikit melanggar ya kan, karena saya termotivasi dengan teman saya yang sudah punya kasus yang sama dengan saya. Terlebih dahulu dia sudah mengalami keguguran dan puji Tuhan dia sudah mendapatkan kehamilan kembali setelah mendapatkan siklus menstruasi yang pertama. Jadi dia tidak menunggu sampai 4 bulan atau 6 bulan seperti itu. Katanya justru ketika kita disedot, kita itu akan semakin subur karena rahim kita itu sudah lebih bersih. Jadi peluang untuk hamil itu akan semakin besar. Dan katanya kalau kita sudah disedot ya perkembangan janin itu akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Semoga saya merasakan hal yang sama dengan beliau, dan puji Tuhan dia juga sudah mendapatkan anak sampai pada saat ini. Oleh karena itulah saya semakin termotivasi. Saya akan coba ya kan HB dengan suami saya setelah 2 kali siklus menstruasi. Nah, kalau yang kemarin-kemarinnya kan betul-betul saya takut. Tapi setelah lewat dari 2 kali siklus menstruasi saya coba. Saya coba itu tanggal 19 Mei saya dapat 17 tanggal 19 Mei saya dapat kembali. Saya coba. Namun ya mungkin Tuhan berkata lain. Saya coba bulan Juni, tunggu-tunggu memang saya merasakan hal yang aneh di bulan Juni itu. Di saat masa-masa ovulasi saya sudah mencoba promil pada saat itu. Tapi ya Tuhan berkata lain. Semua yang saya rasakan itu percis rasanya seperti kehamilan sebelumnya. Ya
Terus pun rasanya itu tidak beda jauh dengan rasanya menstruasi. Tapi waktu itu saya optimis saya hamil. Ya karena ya kepala saya pening berkepanjangan seperti itu. Nah, jadi tanggal 16 saya masih mendapatkan kepala pening, perut kembung. Nah, rupanya ya tanggal 17 Juni saya sudah dapat kembali. Ya, gimana lah ya kan perasaan kita setelah tahu bahwa udah promil, coba-coba. Ternyata saya coba test pack diam-diam tanpa diketahui suami. Ternyata ya garis satu. Ya wajar ya kan saya sedih. Jadi karena itulah saya merasa apa betul ya jadi lama hamil ketika kita mengalami uretase gitu. Ya jujur perasaan saya pasti sedih ya kan. Tapi saya tetap berdoa pada Tuhan. Nah, jadi sejujurnya saya sudah melakukan promil itu di bulan Juni, sebelum bulan Mei kalau nggak salah. Diam-diam saya membeli vitamin-vitamin ya. Inilah dia hasil dari saya. Kalau teman-teman YouTube sekalian atau Facebook atau media sosial yang lainnya bisa lihat badan saya dulu nggak seperti ini. Cuma karena saya memang promil, saya minum vitamin ya. Ini hasilnya badan agak sedikit melar, tapi nggak apa-apa. Namanya berjuang dan berusaha. Nah, obat yang saya minum itu ada vitamin C, ada vitamin E, dan juga asam folat. Bentar ya, saya akan coba ambil sebentar. Nah, ini dia vitamin yang saya konsumsi. Yang pertama ada Every E. Nah, saya tidak memilih Natur E karena katanya dosis dari Natur E bukan menjelekkan ya, jauh lebih lebih baik ini Every E. Dia sudah lebih mengandung vitamin E yang lebih tinggi kadarnya. Dan kemudian saya mengonsumsi ini vitamin C dari IPI. Nah, itu dia. Sampai sekarang ini saya juga masih tetap mengonsumsinya, yaitu ini asam folat dengan merek ini Folavit. Inilah promil yang saya lakukan, dan saya meminumnya ini kurang lebih 1 bulan lah ya, 1 bulan. Dan kadang pun saya bolong-bolong sih sebenarnya. Kalau dulu di kehamilan pertama saya minum ini dia nih, madu amils, dan ini untuk pria dan ini untuk wanita. Saya merekomendasikan ini. Kemarin saya memang ragu-ragu sih, tapi cuma saya lihat review-reviewnya sangat bagus. Ya saya akan coba sama suami saya dan saya yakin bisa. Dan puji Tuhan memang setelah saya minum ini 1 botol penuh dalam 1 bulan, suami saya juga betul-betul mengefek. Habis satu botol nih, saya langsung hamil. Makanya teman-teman saya yang masih memiliki kerinduan sama seperti saya sarankan mengonsumsi ini. Dan memang saya sendiri sejujurnya saya betul-betul recommended sama ini vitamin. Dimana ketika saya mengonsumsi ini saya jadi jarang sakit. Kemudian siklus menstruasi saya juga semakin lancar. Nah, ini juga Amils benar-benar jos lah suami kita semakin strong, makin kuat, jarang sakit. Pasti ini sangat bagus untuk promil menurut saya. Nah, tapi setelah keguguran saya nggak berani mencoba ini ya, karena ya mungkin ya karena rahim saya masih mungkin kan sisa-sisa dari keguguran masih belum kuat, saya takut. Jadi yang saya konsumsi itu hanya ya buah-buahan untuk membersihkan rahim. Dulu orang tua saya menyarankan saya untuk mengonsumsi buah lengkeng, kemudian buah pir. Nah, itu katanya bisa membersihkan rahim seperti itu. Dan ya memang benar bersih memang rahim kita, dan betul-betul saya mendapatkan menstruasi yang sangat on time. 30-31 tidak pernah lewat. Makanya saya sadar saya hamil karena memang setelah hari ke-31 saya nggak mens. Walaupun saya merasakan sudah sakit-sakit di tubuh saya, tapi ya optimis aja hamil seperti itu. Dan memang yes,
lewat dari 31, 32 sampai 36 ternyata saya tidak menstruasi. Itulah cerita saya dulu tentang pengalaman pertama saya ketika tahu hamil, atau obat-obat yang saya konsumsi ketika promil yang kedua. Nah, untuk selanjutnya saya akan ceritakan bagaimana rasa yang saya alami ketika mendapatkan kehamilan yang kedua. Ditunggu ya.